Ricky Yuliana. Dia penyiar radio RRI Bandung. Acaranya yang Indigo sama apa ya? Yang kedua itu dari STKS yang drama Kang Gifar ya, Kang Gifar. Dan yang terakhir ini pasangannya. Setelah itu pertanyaan dari satu juri dijawab oleh grup 1. Pertanyaan tersebut sesuai dengan pro dan kontranya. Jadi disebutkan pro dan kontranya dari pertanyaan tersebut. Ngerti? Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Hasan. Materi apa yang akan disampaikan? Kemudian kalian berpendapat. Grup A, grup B berpendapat. Kemudian juri memberikan pertanyaan. Salah satu juri memberikan pertanyaan, dijawab oleh grup A beserta pro dan kontra dari pertanyaan itu. Mereka setuju nggak dengan pertanyaan itu? Mereka setuju nggak dengan pertanyaan itu? Ya, ngerti? Oke. Dan juga di sini yang dinilai itu tidak banyak bicara, tapi lebih ke apa yang disampaikan dari pembicaraan tersebut. Bukan banyak bicaranya, tapi apa yang disampaikan dari pembicaraan tersebut. Walaupun dia misalnya seakan-akan diam, tapi apa yang dia sampaikan itu masuk dan benar menurut juri, maka dia pemenangnya. Pemenangnya ada di tangan juri. Oke, setuju? Grup A setuju? Grup B setuju? Kita kasih tepuk tangan dan panggil semuanya. Ya, judul yang pertama adalah kriminalitas anak, rehabilitasi atau dipidana. Kriminalitas anak direhabilitasi atau dipidana atau dihukum penjara. Materi yang pertama adalah ketika anak berkriminalitas, lebih baik direhabilitasi atau di penjara. Pendapat pertama akan disampaikan oleh grup A. Oke. Kita beri waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Setelah 2 menit kita akan hentikan dari pendapat mereka. Oke, setuju ya? 2 menit dari sekarang. Ya. Kalau menurut saya seorang anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, menurut saya sebaiknya seorang anak itu dia direhabilitasi. Makanya apabila seorang anak itu di penjara, secara tidak langsung mungkin dia akan mengulang pelanggaran itu kedua kalinya gitu. Karena di rehabilitasi itu mungkin seorang anak dipelajari gitu bagaimana untuk menjadi seorang pemuda atau anak yang baik gitu.
Karena mereka diajar belajar dari kesalahan. Penjara juga kan anak-anak itu cukup gitu buat masuk penjara yang belum tentu kan buat di penjara itu ada rehabilitasi, terus kalau direhabilitasi lebih banyak dikasih pengarahan buat anak itu berbuat yang lebih baik. Oke, ada yang masih ditambahkan? Masih ada waktu? Ya, sebelum dimulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya harusnya dikasih kesempatan dulu dewan juri ya untuk memaparkan bagaimana penilaian dan juga yang lainnya. Ulang langsung. Oke, Bapak. Jadi di sini kan debat ya. Kalau seandainya mencari pendapat yang terbaik, saya pikir ya dikatakan terbaik atau tidaknya tergantung penilaian gitu ya. Lebih bagus jadi kita ini dari juri, karena ini namanya juga debat ya, pro dan kontra secara otomatis. Jadi harus ada yang pro-nya terhadap rehabilitasi, ada yang kontraknya ya terhadap rehabilitasi ya. Secara otomatis tadi dipenjarakan. Nah nanti kan endingnya kelihatan ya. Jadi kita bukan mencari mana yang menang atau mana yang salah, tapi ada hikmah di balik itu ya, ada hikmah di balik itu. Mudah-mudahan jadi pelajaran nantinya kan buat anak-anak semua di sini gitu ya. Oke, panitia ini sepakat dari akang-akang ya, lebih bagus ya ada yang pro dan ada yang kontra ya. Ya itu untuk panitia. Asal Terima kasih buat masukannya yang udah mengungkapkan sesuatu kepada kita, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Sekarang dari masing-masing perwakilan ngambil satu kertas ini buat tentuin siapa yang pro dan siapa yang kontra. Silakan. Ya, grup 1 apa? Kontra. Dan ini berarti pro ya? Pro direhabilitasi dan kontra dipenjarakan. Ingat? Yang pro direhabilitasi dan yang kontra dipenjarakan. Keluarkan pendapat kalian masing-masing dengan sebaik-baiknya. Langsung kesan. Waktu hanya 1 menit, dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja, tadi penilaian dari dewan juri belum dibacakan ya. Jadi yang menjadi poin dari debat ini yang menjadi nilai bagi juri itu pertama adalah kefasihan intonasi itu kan dinilai. Yang kedua penguasaan emosi ya. Yang ketiga itu bahasa tubuh, gestur dan sebagainya.
Yang ketiga, yang keempat itu adalah keakuratan data. Jadi data-data yang disampaikan itu memang data yang benar, bukan data yang asal-asalan gitu. Nah seperti itu. Jadi dapat nilai ada kefasihan, menguasai bahasa tubuh dan keakuratan data. Baik itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh ya, untuk pelanggaran yang mengurangi nilai, pertama itu adalah bahasa. Mungkin bahasa yang tidak sopan, nanti kita akan mengurangi nilai itu sendiri. Yang kedua, melampaui batas waktu yang telah disediakan. Oke, dan yang terakhir adalah menyinggung syarat. Dalam artian mungkin rasisme dan sebagainya, mungkin seperti misalkan menghina dan sebagainya. Oke, baik, itu saja mungkin Dewan Jurian ada yang mau disampaikan. Cukup ya. Baik, saya kembali lagi kepada India. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja kita langsung ke pendapat antara pro dan kontra. Yang pertama dari yang pro. Ya patut. Menurut kami ya pro-nya rehabilitas. Jadi sekarang itu tadi rehabilitasi untuk mendapatkan pengarahan dan diberikan pengetahuan untuk menerima mana yang baik, mana yang benar, dan dia mungkin nggak akan melakukan yang buruk lagi karena sudah dikasih pengarahan mana yang baik dan mana yang benar. Ada yang mau ditambahkan lagi? Waktu masih berjalan? Masih ada waktu? Tanya, Seorang anak yang keluar dari rehabilitasi lebih baik dari seorang anak cukup. Terima kasih. Waktunya habis. Maaf, saya potong karena waktunya habis. Sekarang langsung ke pendapat yang dari kota. Silakan. 1 menit dari sekarang. Kalau menurut saya, apabila seorang anak itu mempunyai kesalahan, alangkah baiknya dipidanakan gitu. Dimana penjara itu akan memberikan pelajaran gitu kepada seorang anak itu. Dimana seorang anak tidak akan lagi membuat kesalahan, karena rehabilitasi sini seorang anak mungkin dapat mengulang kembali tindak kriminalnya itu, karena bedanya rehabilitas sama penjara. Mungkin di penjara itu seorang anak merasa bosan gitu, saya menyesal berbuat seperti ini gitu. Makanya seorang anak itu lebih baiknya dipenjarakan gitu, karena penjara itu lebih lingkungannya lebih padat gitu, jadi lebih dalam arti itu lebih sempit gitu, dan lebih tidak ada kebebasan bagi seorang anak untuk berbuat kecurangan dan tindak kriminal seperti itu. Terima kasih. Langsung aja pertanyaan dari Dewan Juri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada babak pertama ini saya akan bertanya terlebih dahulu mewakili Dewan Juri. Tadi dari 10-1, dari grup 1 ini ya, grup 1 menyampaikan bahwa lebih baik di penjara. Bukankah kita tahu selama ini apabila orang misalnya pencuri telur atau pencuri ayam dipenjarakan, kemudian keluar dari penjara dia menjadi pintar gitu. Jadi mencuri motor seperti itu. Bukankah lebih efektif direhabilitasi daripada penjara? Karena di penjara bisa jadi dianya belajar bagaimana caranya ke teman sesama penjaranya untuk berbuat kriminalitas yang lebih daripada yang pernah ia lakukan. Silakan. Bagaimana tanggapannya? Gini Pak, jadi kalau menurut saya itu kan penjara itu bagaimana lingkungan yang tegas gitu, lingkungan yang jalurnya itu boleh dibilang keras gitu Pak. Jadi dimana penjara itu buat seseorang itu tidak melakukan hal yang sama lagi gitu, seperti yang sudah dilakukannya. Boleh dibilang seperti Bapak yang lebih parah gitu, misalnya mencuri motor. Tapi kalau menurut saya di penjara itu ada sisi baiknya juga gitu, dimana seseorang itu bertindak lebih disiplin gitu dalam agar tidak melakukan kejahatan lagi gitu Pak.
Jadi penjara itu menurut saya lebih baik daripada dibandingkan dengan rehabilitas, karena di mana rehabilitas itu merupakan pengajaran atau pemberian pengarahan gitu. Tapi kan setidaknya itu merupakan ada celah atau ada itu buat ada celah buat anak itu di mana akan melakukan satu kejahatan lagi. Ya, halo. Baiklah, pertanyaan dari saya untuk yang mendukung rehabilitasi. Kata ini kelas 10.2 katakan bahwa anak yang berbuat salah atau anak yang berbuat kejahatan lebih baik direhabilitasi. Sekarang ini justru kalau kita lihat kriminalitas itu banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah usia katakanlah 16 tahun ya. Artinya masih dilindungi oleh undang-undang. Nah, secara otomatis itu harus ada geraknya supaya tidak ada ya mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh yang lain. Salah satunya ya harus ketika mereka melakukan sebuah kejahatan, otomatis nanti ketika dimasukkan ke rehabilitasi, otomatis kan tidak mengulangi lagi ya. Tetapi kebanyakan yang saya tahu tempat rehabilitasi itu cenderung hanya untuk mengumpulkan anak dan mungkin ada pendidikan. Nah, tetapi kebanyakan ya istilahnya kejeraknya untuk atau sebuah kejahatan itu jarang dilakukan. Ya, nah ini lebih baik mungkin dipenjarakan kan, ya, supaya ada istilahnya tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Yang kedua, tempatnya juga biasanya rehabilitasi itu lebih enak, ya, daripada penjara. Nah ini tanggapan Anda yang lebih baik ataupun yang alasannya, argumennya, silakan ungkapkan dengan diri. Menurut saya, setidaknya bila anak itu telah memasuki rehabilitasi, dia juga merasa sedikit menyesal karena dia melakukan kesalahan sampai dia masuk ke dalam rehabilitasi tersebut. Dia juga mempunyai sedikit rasa jera. Soalnya kalau misalkan anak masih di bawah umur kayak gitu masuk penjara, dia kan masih bisa cepat terpengaruhi sama orang lain. Jadi masih bisa saja setelah dia keluar dari penjara dia malah lebih melakukan yang lebih kriminal dari yang pernah dia lakukan. Kalau dia rehabilitasi kan lebih banyak pendidikannya, setidaknya dia masih bisa dipengaruhi sama pendidikan yang lebih baik daripada terpengaruh dari penjara itu. Aku masih ada yang mau ditambahkan dari dua rekannya lagi? Gak ada. Oke. Jadi untuk debat ini, kalau yang bicara itu jangan satu orang ya, karena kita bertiga, jadi semuanya harus kebagian. Jangan terfokus, ya. Yang ini sama itu, yang ini sama, ya. Coba didiskusikan sama-sama, ya. Mengeluarkan pendapat. Yang kedua ini kita mulai saja ya sesi debat. Nah mungkin jadi buat yang 10-1 gimana pendapatnya gitu. Jadi bagusnya di mana? Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau misalnya yang di penjara itu kemungkinan untuk melakukan hal yang negatif itu sangatlah kecil. Soalnya nggak mungkin kan seorang anak yang di penjara itu bisa melihat dari media massa atau bisa dari lingkungan yang lebih luas, kecuali tapi dari lingkungan yang lebih kecil yang di penjara itu. Tapi kalau misalnya yang rehabilitasi, dia bisa mempelajari hal-hal yang negatif itu dari misalnya dari media seperti televisi
dari lingkungan juga yang lebih luas. Jadi kemungkinan anak untuk melakukan hal yang negatif itu sangat besar. Tapi kalau misalnya yang di penjara itu sangat kecil dengan alasan yang tadi. Ya, silakan sanggahan dari kedua. Tapi kalau misalnya di penjara ya, walaupun lingkungannya kecil, itu dampaknya negatif semua. Soalnya kan teman-temannya semua itu sudah melanggar kriminal. Jadi mungkin dia walaupun tidak melihat dari media-media lain, tapi dia belajar dari temennya soal tingkah laku yang negatif. Tapi kalau misalnya direhabilitasi, jadi dia dikasih pengarahan, tidak dikasih pengarahan seperti di penjara. Silakan, 1. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat kami, kalau di penjara itu tidak semata-mata hanya untuk di penjara, tapi di situ juga diberi pengarahan untuk menjadi yang lebih baik, untuk tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar kriminal lagi. Jadi di sini di penjara itu bukan hanya di penjara, tapi diberi pengarahan juga seperti beragama, cara beragama yang baik, berperilaku yang baik, cara berpakaian yang baik. Di penjara itu diberikan sesuatu itu nilai-nilai norma. Ini yang terakhir ya, silakan. Tapi menurut saya di penjara itu lebih banyak orang-orang yang setidaknya lebih dewasa dari dia yang bisa mempengaruhi anak itu buat melakukan tindakan yang lebih kriminal juga, meskipun dia penyuluhan, tapi lingkungan di sana kan terbilang keras untuk seorang anak. Jadi anak itu masih cukup terpengaruh buat melakukan kejahatan. Ya, sebenarnya silakan kita bagi. Ya, sekarang kesimpulan aja dari Dori gimana? Kesimpulannya tadi. Ya, mungkin kita apresiasi dulu. Tangan buat keduanya. Saya melihat cenderung menuju ke akhir itu cenderung ramai ya. Dibanding yang pertama mungkin karena ini pertama kali jadi mungkin masih grogi dan masih bingung ya. Tapi insya Allah ini menjadi motivasi buat tim selanjutnya untuk lebih debatnya lebih ramai lagi ya. Dilihat dari apa tadi yang disampaikan itu dua-duanya mempunyai argumen yang bagus. Dan juga mempunyai cara pandang yang berbeda. Tapi yang saya lihat justru bagus sekali. Jadi ada hubungan dari teman-temannya juga. Mungkin kalau X2 ya, X2 ya, mungkin tidak kurang terlalu kompak ya. Kalau satu-satu saya lihat saling membantu. Mungkin itu saja. Solusi nanti kita cari. Baik, tambahan dari kami Dewan Juri. Kedepannya bagi babak kedua peserta yang baru, silakan teman-teman kasih argumen yang kuat. Kemudian grup 1 misalnya sudah menyampaikan argumen, kemudian kan grup 2 itu menyampaikan argumen juga. Tapi grup 2 itu sekaligus menyangga argumen-argumen yang dibangun oleh grup 1. Jadi jangan sampai kita itu grup 1, grup 2 mempertahankan pendapatnya, tapi tidak menyangga